Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelpia SPDI MPD. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Kerinci, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam BEK 2 tahun 2024 dengan LPTK YYN Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 24 10 21 11 96. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja saya dalam praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan menggunakan metode project based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allah. Sehat semuanya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mengecek kelas kita bersih apa tidak. Mungkin terdapat sampah di sekitar bangku kita duduk, silakan dibuang di tong sampah. Dicek bersih. Silakan dicek lagi, silakan berdiri, cek kerapian baju kamu. Sudah rapi apa belum? Sudah rapi? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan mudahkanlah kami dalam belajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada hendaknya kita juga membaca surat pendek. Surat An-Nas. Silakan sama-sama baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadiran dulu ya. Mungkin siapa yang tidak hadir hari ini? Naisa? Kaila? Afiza? Cahyani? Zaskia? Amel? Zilka? Fadilah?
Aifan, Hadir. Fahri, Hadir. Adan, Hadir. Adang, Hadir. hadir semuanya? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Untuk meningkatkan rasa cinta kita ke tanah air, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah Aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah hatinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Tapi sebelum kita masuki pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mengingat kembali di bab 3 kemarin kita belajar tentang apa? Sholat dan zikir. Siapa yang tahu pengertian sholat? Ada yang tahu pengertian sholat? Silakan Nesa. Sholat adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang dilakukan 5 kali sehari. 1. Menghubungkan diri dengan Allah SWT. 2. Menghubungkan ketaatan dan kesempurnaan. 3. Mencapai ketenangan dan kedamaian jiwa. 4. Meningkatkan iman dan takwa. 5. Menghindari kesalahan dan dosa. Bagus, pintar, masih ingat. Apa itu pengertian dari zikir? Ayo. Silakan Aipan, silakan. Zikir adalah aktivitas spiritual dalam Islam yang berarti mengingat Allah SWT dengan hati, lisan, dan perbuatan. Bagus. Baik, untuk materi kita pada hari ini adalah tentang sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Baik, adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat. Kemudian untuk tujuannya, apa tujuan kita mempelajari dari sujud syukur, sujud sawi, dan tilawah adalah Ibu mengharapkan kamu bisa mendefinisikan pengertian dari sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah dengan bahasa sendiri sebagai wujud sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kamu lihat gambar berikut ini. Ada pertanyaannya yaitu tentang, di sini kamu lihat gambar ada 3 ya. Ada gambar apa itu? Apa? Orang sujud apa? Apalagi? Sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Gambar yang pertama, sujud apa itu? Sujud tilawah. Gambar nomor 2, sujud syukur. Contohnya tadi ada ya, seperti orang menerima hadiah ya, penghargaan. Yang ketiga gambarnya sujud sahwi. Baik, di sini ada pertanyaannya. Pernahkah kalian melakukan sujud di luar sujud fardu? Pernah? Sujud apakah yang kamu lakukan itu? Sujud apa tadi? Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Kenapa kita melakukan sujud syukur? Apa sebab kita melakukan sujud syukur? Ada yang tahu?
Belum. Nih, pengertian dari sujud syukur. Ayo baca sama-sama pengertiannya. Syukur adalah sujud yang dilakukan di luar sholat dan atas karunia. Sujud syukur merupakan doa mendapat keuntungan, keberhasilan, dan dapat diminta atau keringanan dan sudah sakit. Itu pengertian dari sujud syukur. Sujud syukur itu sujud yang dilakukan di luar sholat. Ini sebagai ucapan tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Kenapa kita melakukan sujud syukur tadi? Karena sebabnya apa? Karena memperoleh kenikmatan, ya. Apalagi memperoleh penghargaan atau perlombaan dalam main sepak bola. Yang laki-laki kan menang dalam permainan sepak bola, itu kita melakukan sujud syukur. Ini orang lagi sujud apa? Sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Baca sama-sama pengertiannya. Sujud Sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan Berarti pengertian dari sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan setelah membaca tasahud akhir sebelum salat. Apabila terjadi keraguan-raguan atau lupa dalam pelaksanaan sholat. Ayo, siapa yang pernah lupa dalam rakaat sholat? Solusinya adalah melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi, kenapa sebab melakukan sujud sahwi? Lupa atau kelebihan atau ragu-ragu dalam rakaat sholat. Kadang lupa baca bismillah. Jadi solusinya adalah kita melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu adalah kita ragu-ragu, lupa dalam pelaksanaan sholat. Perhatikan lagi gambar berikut. Itu sujud apa? Sujud tilawah. Oke, baca sama-sama pengertiannya. Sujud tilawah adalah sujud bacaan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Apabila seorang imam membaca ayat sajadah, kemudian dia melakukan sujud tilawah, maka makmumnya harus mengikuti sujud pula. Tetapi apabila yang membacanya imam tidak melakukan sujud, maka makmum berarti orang yang membaca tidak melakukan sujud. Itu pengertian dari sujud tilawah. Sujud tilawah itu artinya sujud bacaan. Sujud tilawah adalah sujud yang disunahkan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Apabila seorang imam membaca ayat sajadah, kemudian ia melakukan sujud tilawah, maka makmumnya harus mengikuti sujud pula. Kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok, ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Nanti kita membahas tentang sujud apa? Sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Kita bagi kelompok, silakan duduk per kelompok. Baik, udah duduk yang rapi. Udah ada teman kelompoknya. Kelompok A membahas tentang sujud syukur. Kemudian sebab melaksanakan sujud syukur. Kemudian hikmah melaksanakan sujud syukur. Tata cara melaksanakan sujud syukur. Itu kelompok A. Untuk kelompok B, kelompok Nesa, materinya tentang sujud sahwi. Pengertian dari sujud sahwi. Kemudian sebab melaksanakan sujud sahwi. Kemudian hikmah melaksanakan sujud sahwi. Kemudian ditambah lagi dengan tata cara melaksanakan sujud sahwi. Lanjut dengan kelompok C. Kelompok C juga pengertian dari sujud tilawah. Sebab melaksanakan sujud tilawah, hikmah melaksanakan sujud tilawah, kemudian bagaimana tata cara melaksanakan sujud tilawah. Ini ibu bagikan dulu, ada LKPD-nya yang harus kamu isi. Kamu buat poster, kelompok A buat poster tentang sujud syukur. Kelompok B buat poster tentang sujud sahwi, yang kelompok C tentang sujud tilawah. Sebelumnya kamu isi LKPD-nya. Di sini ada tentang menilai karakter kamu bagaimana. Mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Mampu apa belum mampu. Meminta maaf apabila melakukan kesalahan.
mampu apa tidak mampu, cukup dicentang saja. Dah. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu tentang sikap spiritual. Ada pertanyaannya, bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah dengan melaksanakan syukur. Ya atau tidak? Cukup kamu jawab ya atau tidak, centang. Yang ketiga, ada sikap sosial, itu berusaha tidak sombong atas prestasi yang diperolehnya. Ada di sini ada senyum, ada sedih, ada bahagia. Emojinya ya. Silakan kamu isi juga. Ini per kelompok juga ya. Kemudian kamu buat posternya. Ini tentang sujud sahwi. Nih. Ini diisi ya. Sujud tilawah. Oh, ini. Kan kerjakan. Oh ya. Ya, silakan kerja. This is Zaskia. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Sudah? Sudah? Sudah. Gambarnya sudah, poster? Posternya? Dah, silakan kumpulkan.
Itu tugas 1 tadi ya. Ini tugas 2 sekalian, ini LKPD-nya. Nih. Nah, ini dikasih tahu dulu ya, lihat ke depan. Di sini ada gambar ya. Perhatikan gambarnya, ada 4 buah gambar. Di sini ada sujud salat. Sujud salat bagaimana? Sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ya, jadi tinggal kamu narik garisnya saja. Bisa? Ini untuk kelompok A. Dah, silakan dikerjakan. Dah, silakan dikerjakan semuanya. Kerjasama yang baik. Apa pertanyaannya, masih ingat tadi? Tinggal tarik. Ini waktunya dikasih 20 menit waktunya ya. Silakan diskusi. Sebab sudah pengertian. Cari sujud tilawah, kemudian sebab melakukan sujud tilawah, ya hikmah melakukan sujud tilawah, kemudian tata cara melakukan sujud tilawah. Nanti kita ke depan ya. Kamu akan, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kita maju ke depan. Sudah? Ini diisi. Itu diisi ya. Ini diisi yang bawah. Ini belum. Ini di atasnya. Sudah siap? Sudah? Sudah kelompok A? Sudah siap? B? Sudah? C? Sudah. Baik, silakan untuk kelompok A mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sujud syukur adalah sebagai tanda terima kasih kepada Allah SWT. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah memperoleh nikmat dari Allah SWT. Sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat seperti kabar yang menyenangkan. Kita dapat melakukannya langsung ketika nikmat itu diperoleh. Lanjut. Dua, terhindar dari Keraskan suaranya. sujud syukur dilakukan pula ketika kita terhindar dari bahaya. Sujud
Sujud dilakukan ketika bahaya itu terhindar dari diri kita. Hikmah sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata cara menghadapi tiga dua ayat untuk sujud syukur, tiga sujud dalam salat, empat untuk memberi lima salam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali duduk. Tepuk tangan untuk kelompok A. Hasil presentasinya. Silakan maju kelompok B lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang lupa akan bila salat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyatul awal, maka dilakukan sujud 2 kali sebelum salam. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. 1. Sebelum salam setelah membaca tahajud akhir. 2. Bangun dari sujud dengan ucapan takbir. 3. Duduk sebentar takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya seperti sujud pertama. 4. Duduk kembali dan akhiri salam oleh salam. Hikmah melaksanakan sujud sahwi. Suara Kaila. Sujud sahwi mengutamakan kesadaran atas dari bahwa manusia ada makhluk yang tidak sempurna sehingga tidak lupa dari kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok B. Silakan maju untuk kelompok C lagi, lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baris. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri, atau pada saat mendengarkannya. Kapan sujud tilawah dilakukan? Ketika membaca ayat-ayat sajadah. Sebab melakukan sujud tilawah karena membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah baik di dalam maupun di luar saat sholat. Dia Fadilah. Hikmah melakukan sujud tilawah menambah kecintaan kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Tata cara sujud tilawah. 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Berniat sujud tilawah. 3. Takbiratul ikram. 4. Melakukan sujud. 5. Duduk sejenak. 6. Membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok C. Baik, kemudian hasil diskusi kamu tadi, kelompok A, kelompok B, kelompok C, setelah ibu nilai, yang nilai tertinggi adalah kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, yang kedua adalah baru kelompok B. Tepuk tangan untuk kelompok B. Yang ketiga baru kelompok C. Tepuk tangan. Baik, kita tarik kesimpulan di sini ya. Untuk kesimpulannya, ketiga jenis sujud ini, sujud apa kita pelajari?
Sujud, syukur, sahwi, dan tilawah. Semuanya menunjukkan ketundukan dan rasa syukur kepada Allah meskipun ketiganya dilakukan dalam konteks yang berbeda. Ya, meskipun ketiganya dilakukan dalam konteks yang berbeda. Baik, tetap semangat belajar, semakin rajin belajar, semakin banyak ilmu yang pengetahuan yang kita miliki. Baik, Ibu tutup. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi